Welcome to my channel. Ya, salam sehat teman-teman semua. Masih di channel Bung Harpa dan gua mau bilang terima kasih buat kalian yang selalu setia memantau, juga memberikan masukan dan banyak hal-hal yang positif yang kita semua saling lakukan, sharing. Langsung aja di kesempatan atau di video kali ini gua akan mungkin mengumpulkan remah-remah informasi terkait dengan perkembangan tim nasional Indonesia, juga dengan kaitannya suasana atau situasi sehabis drawing. Jadi banyak hal-hal atau informasi terbaru yang gue dapetin dalam 24 jam kemarin, mulai dari sampai di sini pagi, kemudian ada drawing di Mandarin Oriental di Kuala Lumpur, tapi nggak semua sudah tersaji. Jadi ada beberapa hal, diantaranya informasi-informasi hal detail seperti hak siar nanti siapa yang menyiarkan, kemudian jadwal pertandingan, lapangan yang akan dipakai dan seterusnya. Nah, gue awali pertama kali dari TV. Jadi banyak kesimpang siuran informasi soal siapa yang akan menyiarkan 10 pertandingan kualifikasi third round Piala Dunia 2006, terutama yang melibatkan timnas Indonesia. Jadi confirm ini info A1 yang menyiarkan adalah grup MNC alias RCTI. Jadi mainly RCTI, tapi ya bisa aja nanti akan di share atau di paralel dengan iNews atau mungkin ya pokoknya intinya channel-channel semua yang ada di MNC. Dan ini terkonfirmasi kemarin persis di acara drawing, di mana saat itu Budini, salah satu petinggi grup MNC itu hadir di situ, dan gue menyempatkan untuk ngobrol dengan beliau dan pas lagi gue live kemarin gitu. Jadi memang sudah ada beberapa akun YouTube sepak bola yang mengutip pernyataan Budini tersebut, tapi gue sekali lagi ingin mengkonfirmasi atau menginformasikan ke kalian secara direct. Jadi memang banyak yang bingung ya, kadang-kadang disiarkan MTEK, kadang-kadang disiarkan RCTI. Jadi yang jelas memang kontrak menyiarkan timnas ini ada beda-beda. Ada yang di bawah PSSI, ada yang di bawah AFC. Nah, RCTI ini memiliki kontrak kerjasama dengan AFC sampai berapa tahun ke depan gua nggak tahu. Tapi yang pasti karena hajatan kualifikasi terlalu di bawah AFC under supervisor FIFA, maka RCTI yang berhak ya. Kalau untuk berapa lama kontrak dengan AFC, RCTI gue nggak tahu persis, tapi katanya dengar-dengar sampai dalam jangka waktu yang cukup lama gitu. Tapi kembali lagi, yang jelas intinya informasi A1-nya adalah siaran timnas nanti di third round itu akan disiarkan oleh grup MNC. Nah, kalau ya mungkin nanti ada partai persahabatan atau friendly match, mungkin nanti yang menyiarkan MTEK. Oke, nih gue sambil disediakan kopi. Terima kasih. Ini kita kopi dulu ya. Nih kopi. Nah, jadi nggak heran kalau nanti ada partai-partai yang lain di luar tertentu, nanti itu yang menyiarkan adalah grup MTEK ya. Yang itu yang pertama. Yang kedua soal jadwal pertandingan. Sebagian dari kalian mungkin udah mendapatkan ya jadwal pertandingan kita. Ini gue agak sedikit repetitif tapi nggak apa-apa. Jadi memang untuk 5 September nanti kita akan away pertama kali ke Arab Saudi. Nah, ini yang selalu gue bilang ke teman-teman, mungkin buat yang teman-teman yang muslim ini nanti bisa akan sekalian ibadah umroh dan juga nonton away ke Arab ya. Ini satu hal yang menarik. Tapi kemudian 10 Septembernya kita akan menjadi tuan rumah menghadapi Australia, dan ini sudah terkonfirmasi juga oleh Pak Sumarji saat gue wawancara di video gue sebelumnya. Kita akan main di GBT karena GBK selain rumputnya juga baru diperbaharui, nanti akan ada acara keagamaan yaitu Paus yang akan datang dan akan hadir di situ. Itu tentunya informasi yang sangat akurat, meskipun Pak Sumarji mengatakan di kesempatan berikutnya nanti sekitar bulan Oktober kalau nggak salah itu nanti akan kembali ke GBK dengan asumsi GBK sudah kembali pulih ya kualitas lapangan dan juga tidak ada kegiatan yang lain pastinya. Nah, yang berikutnya lagi, banyak orang yang bertanya soal bagaimana nih kalau yang menonton away, soal visanya dan seterusnya gini. Jadi kita kan away berarti ke Bahrain, kemudian ke China, ke Jepang, ke Australia, sama ke Arab Saudi. Nah, dari 5 ini yang gue tahu ini yang paling lumayan agak berat atau repot itu adalah ngurus visa ke Australia. Itu agak-agak mirip kalau kita ngurus visa ke Eropa, ngurus visa juga ke Amerika Serikat. Mungkin mirip ke Eropa lah. Dan itu ngurusnya buat informasi buat kalian aja yang mau away nanti, itu di VFX
S adanya di Kuningan City di situ. Nah, nanti kalian harus online dulu, harus daftar online untuk dapat jadwal submit dokumen. Dokumen apa yang harus dikumpulkan oleh kalian banyak ya. Mungkin kalian nanti bisa baca sendiri, bisa googling sendiri. Tapi yang gua tahu yang pasti kalian harus punya booking tiket pesawat, akomodasi hotel juga di sana, kemudian juga bank statement. Ya intinya dia mau tahu lah kelengkapan dokumen kamu tuh sejauh apa. Bank statement tadi kamu punya duit berapa, dengan asumsi loh kalau kalian nggak punya duit, kenapa jalan-jalan, duitnya dari mana gitu-gitu intinya. Dan itu setelah masuk submit pun mungkin bisa menunggu 2-3 minggu, mungkin sebulan, mungkin lebih cepat gitu, macam-macam. Jadi setiap kasus nggak sama ya. Ini informasi buat kalian yang mau away, dan enak kayak jadwalnya itu kan udah keluar teman-teman ya. Jadwal away-nya pas kapan ke Bahrain, kapan ke China, kapan ke Arab Saudi, Jepang, seterusnya. Ini tentunya memudahkan kita untuk mengatur perjalanan dan juga lebih hemat. Jadi kalau kalian sudah beli dari jauh-jauh hari, sudah menyiapkan tiket dan akomodasi, maka ini biayanya akan lebih kecil dan mungkin kalian akan lebih dapat fasilitas hotel dan penerbangan yang lebih baik gitu ya. Kadang-kadang kalau kalian mepet-mepet, nanti penerbangannya mungkin aja bisa murah, tapi nanti transit dulu di mana-mana, perjalanannya juga jauh, melelahkan dan mungkin lebih mahal gitu ya. Nah, untuk ke home, gua rasa sih ya kita hanya tinggal menunggu dari PSSI ya kapan mereka akan segera merilis tiket, dan gua rasa sih jangan kaget ya kalau misalnya harga tiketnya nanti bahkan lebih mahal dari pertandingan melawan Filipina. Ya karena mengingat pertandingan ini sangat bergengsi, kemudian juga demand-nya pasti tinggi, dan gue yakin PSSI juga sudah punya pertimbangan riset untuk menetapkan harga yang paling pas ya, tidak terlalu mahal tapi juga tidak terlalu murah. Tapi dari yang sudah dari pengalaman yang gua tahu, itu biasanya PSSI memakai beberapa buzzer ya, bukan buzzer lah, seperti cek ombak intinya. Jadi dia mengeluarkan informasi tidak resmi ke beberapa akun YouTube bola, kemudian disebarkan, kemudian dilihat reaksinya seperti apa. Ini yang dari yang gue pelajari atau gue lihat seperti itu ya, selalu dalam beberapa kesempatan. Tapi ya udahlah, itu urusan mereka. Yang penting kita bisa nonton dengan baik, mudah-mudahan harganya juga kalaupun naik tidak terlalu tinggi, dan yang terpenting adalah tim nasional kita bisa melaju ke Piala Dunia. One step dari Piala Dunia memang tidak mudah ya. Selalu ini menjadi perdebatan di antara kita, apakah kita harus optimis atau pesimis? Ya harus optimis tapi realistis. Ya jadi kita jangan terbelah antara yang pasti lolos, nggak ada masalah ya. Yang penting gini, kalau kita ngomong gampang ya, gue tinggal ngomong aja saya optimis lolos. Tapi ketika kita harus membedah secara real, maka itu banyak faktornya. Misalnya kita lihat di grup itu lawannya siapa aja, mereka adalah langganan Piala Dunia, mereka juga punya pemain-pemain kelas dunia. Jadi kalau kita bilang berat ya itu memang faktanya seperti itu. Apakah pasti kita gagal lolos? Ya enggak juga. Dan kadang-kadang status kita sebagai non unggulan dalam beberapa kesempatan, kalau kalian ingat, ini justru menguntungkan kita. Kita nggak usah jauh-jauh, kembali ke 2 bulan lalu kalau nggak salah, saat di U23, nggak ada yang menduga kita akan bisa melangkah sejauh itu. Kenapa? Justru karena menurut gua dari awal kita tidak menjadi spotlight. Orang menganggap remeh kita, orang tidak orang meng-underestimate kita, orang memandang kita sebelah mata. Tapi justru itu kesempatannya, justru keunggulan kita, orang-orang tidak akan aware dengan kekuatan kita. Jadi kalaupun ada yang mengatakan bahwa kita adalah di situ underdog, kita menghadapi tim-tim yang kuat, kans kita kecil, nggak apa-apa. Justru kita senang dengan disitulah kita jadi mawas diri. Kalau kita selalu dipuji-puji, selalu merasa hebat ya, merasa besar sendiri, mungkin ini akan atau dalam beberapa kesempatan bisa menjadi backfire atau bumerang buat kita. Kita merasa terlalu over ekspektasi, dan akhirnya ketika gagal itu menjadi sebuah kepahitan buat kita. Ya misalnya waktu U23 kemarin juga kan, setelah kita lolos ke semifinal, ekspektasi orang tinggi, mungkin kita agak sedikit sombong ya, wah King Indo, kita bisa mengalahkan siapa aja. Justru saat itulah kita dihukum, malah kita kalah dari Uzbekistan, dan kemudian juga dikalahkan Irak, bahkan juga Guinea. Jadi berpikir realistis itu beda dengan pesimis. Kalau pesimis itu kita mengatakan kita nggak mungkin lolos, enggak. Possibility kita untuk lolos itu ada, even 1-2 ada, tapi kecil. Nah itu, dan yang realistis adalah 3-4, dan itu it's okay, nggak ada yang salah dengan itu. Ya bahkan kalau ada orang yang merendahkan kita terima, bahkan justru kita gunakan untuk semangat untuk membuktikan diri gitu loh. Dengan kita lebih mawas diri, dengan lebih kita sadar di mana posisi kita, biasanya kita akan lebih
termotivasi untuk meningkatkan kemampuan kita, karena kita sadar kita punya kekurangan dan itu nggak ada masalah. Justru kalau kita terlalu banyak dipuji, terlalu merasa hebat, seringkali itu menjadi bumerang buat kita ya. Jadi mungkin itu aja tambahan dari gua. Perkembangan timnas dalam 24 jam terakhir, jadi ya oke lah, kita berbeda pendapat boleh, tapi yang penting kita sama-sama dukung tim nasional Indonesia untuk bisa melangkah sejauh mungkin dan juga membanggakan, kalau kita boleh mendisklaimer ya, ASEAN, karena belum pernah ada tim yang lolos dari ASEAN dalam sejarah, dan kita saat ini ada di gerbang terdepan, satu-satunya wakil ASEAN di kualifikasi Piala Dunia. Harapan itu ada, kesempatan itu terbuka, ya kita coba dukung baik-baik, kita maksimalkan kesempatan yang ada, dan tentunya dengan doa dan keberuntungan, bukan tidak mungkin mimpi itu akan terwujud ya. Tapi sekali lagi mari kita dukung sama-sama timnas Indonesia, berikan hal yang positif, kalaupun ada yang kurang ya kita kritik juga dengan sopan ya, nggak perlu kita dengan kata-kata kasar dan hujatan. Dan tentunya terima kasih buat subscriber channel Bung Harpa yang sangat baik, budiman, dan juga selalu positif. Walaupun ada satu dua yang kadang-kadang agak melenceng, nggak apa-apa, itu biasa. Semoga informasi ini bermanfaat buat kalian. Semoga juga channel ini berkembang dan menjadi sumber referensi terpercaya khususnya untuk nasional Indonesia. Jangan lupa like, subscribe, dan juga nyalakan loncengnya supaya selalu terupdate dengan berita-berita terbaru. Terima kasih dan salam sehat.